Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, pada tahap kali ini kita coba membahas bedanya sholat fajar dan sholat qobliyah subuh, dan kita cek cara pelaksanaannya. Kita perlu tahu bedanya sholat fajar dan sholat qobliyah subuh, yang mereka sama-sama sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh punya keutamaan yang luar biasa. Allah pun menjanjikan pahala yang tidak main-main. Perbandingannya lebih baik dari dunia dan seisinya, sehingga bagi yang ingin mendapatkan dunia tinggal sholat sebelum subuh. Sholat sebelum subuh merupakan sholat sunnah qobliyah atau sholat fajar. Mereka mempunyai dua nama seperti yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dalam pelaksanaannya, merupakan sholat sunat yang dilaksanakan antara azan dan iqamah. Sholat fajar ini hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Menurut Ustadz Abdul Somad, dia menjelaskan bebas kita berniat usolli sunnata qobliyata subhi atau fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Waktunya dilaksanakan setelah azan subuh hingga iqamah. Namun ada suatu riwayat menjelaskan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat fajar setelah sholat subuh. Tujuannya karena pentingnya sholat fajar ini jika tertinggal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan sholat fajar subuh. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Berikut niat sholat fajar atau qobliyah subuh. Usolli sunnatan qobliyata subhi atau fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek Al-Quran. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan kemudian membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Serta gerakannya sama seperti sholat sunat lainnya hingga salam. Kemudian yang ketiga, doa sebelum sholat fajar. Berdasarkan dalil hadis riwayat Ibnu Sinni dan Al-Hakim, zikir yang dibaca setelah selesai mengajarkan sholat sunat sebelum subuh adalah sebagai berikut. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mohon perlindunganmu dari siksa api neraka. Kita baca 3 kali, yang artinya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Tuhannya junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah kami dari api neraka. Yang pertama, selamat dari neraka. Berdasarkan hadis Nabi tentang keutamaan dari sholat fajar, yakni akan terhindar dari siksa api neraka. Ya, inilah yang keutamaan dari sholat fajar yang pertama. Kita selamat dari api neraka. Siapapun yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum terbenamnya tidak akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan jelas menyatakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa
seseorang tidak akan masuk neraka apabila melaksanakan satu sholat fajar dan maghrib. Seorang muslim harus mampu menjaga sholat fajar agar peluang masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. Yang kedua, malaikat akan bersaksi betapa pentingnya bagi seorang muslim mengerjakan sholat fajar atau sholat subuh. Adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan sholat subuh yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra 78. Ayat tersebut dengan jelas mengatakan kepada umat Islam untuk mendirikan sholat subuh dan maghrib. Yang ketiga, dilindungi Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang mengerjakan sholat fajar tanpa harus meminta, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, siapapun yang sholat subuh kemudian dia berada di bawah perlindungan Allah, maka waspadalah wahai putra atau putri Adam, bahwa Allah tidak memanggil kamu untuk mempertanggungjawabkan perlindungannya karena alasan apapun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya, karena siapa yang Allah menuntunnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang keempat, nilai terbaik dari dunia dan isinya. Inilah keutamaan yang disebutkan sangat besar hingga pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, Medan Pergaulan Cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku,